Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC. Kami beranggotakan saya sendiri, Firmansyah, Melianti, Ristian Lilis, Zahra Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Devina dengan NPM 18551040303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi rasio keuangan dengan jenis-jenis rasio keuangan. Definisi analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan itu ada 5. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan atau kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Perusahaan yang sanggup membayar kewajibannya atau hutang jangka pendek, maka perusahaan tersebut disebut liquid. Sedangkan perusahaan yang tidak sanggup membayar hutang jangka pendeknya, maka disebut perusahaan illiquid. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama itu rasio lancar atau current ratio. Yang kedua itu rasio cepat atau quick ratio. Yang selanjutnya itu cash ratio. Jenis rasio keuangan yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Yang pertama itu perputaran utang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas dan activity ratio, yaitu mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, antara lain yang pertama yaitu total asset, yang kedua itu working capital, dan yang ketiga itu fixed asset, 4 inventory, 5 average collection, dan yang keenam itu receivable. Dan yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC. RGEC merupakan sumber analisis tingkat kesehatan suatu bank dengan menggunakan indikator profit risiko. Tingkat kelola perusahaan yang baik yaitu rentabilitas dan permodalan. Rentabilitas adalah suatu kemampuan atau suatu alat untuk
mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva. Yang kedua itu modal. Modal adalah uang yang ditanamkan pemilik untuk menambah atau membuat suatu usaha yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ristian Lilis. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Jadi, dalam suatu perbankan terdapat alat untuk mengukur kesehatan bank tersebut. Nah, ini dinamakan analisis CAMEL. Namun, setelah adanya peraturan dari Bank Indonesia nomor 13/24/PBI/2011 menyatakan bahwa sistem dalam pengukuran analisis kesehatan ini diubah dari yang pertamanya CAMEL menjadi RGEC. Nah, dalam RGEC ini yang pertama ada faktor R. Faktor R ini adalah risk profile. Nah, risk profile ini merupakan penilaian atas kemampuan dan kesediaan untuk menanggung suatu resiko atau kerugian. Dalam risk profile ini ada dua macam. Yang pertama ada MPF atau non-performing finance. Ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang terjadi pada bank. Nah, dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004 terdapat kriteria penilaian tingkat risk profile ini. Yang pertama ada penilaian sangat sehat dengan NPF kurang dari 2%. Yang kedua, sehat 2% kurang dari NPF kurang dari 5%. Yang ketiga, cukup sehat 5% kurang dari NPF kurang dari 8%. Yang keempat, kurang sehat 8% kurang dari sama dengan NPF kurang dari 12%. Dan yang kelima, kurang sehat dengan NPF kurang dari sama dengan 12%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio, maka kualitas pembiayaan semakin tidak sehat. Dalam perhitungannya, NPF ini mempunyai rumus yaitu NPF sama dengan pembiayaan bermasalah dikali 100% dibagi total pembiayaan. Yang kedua ada FDR atau Financing to Deposit Ratio. Nah, ini merupakan perbandingan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh pihak ketiga tersebut. Kriteria penempatan peringkat FDR ini, yang pertama ada sangat sehat dengan FDR kurang dari sama dengan 75%. Yang kedua, ada sehat dengan 75% kurang dari FDR kurang dari sama dengan 85%. Yang ketiga, ada cukup sehat dengan 85% kurang dari FDR kurang dari sama dengan 100%. Yang keempat, kurang sehat dengan 100% kurang dari FDR kurang dari sama dengan 120. Dan yang terakhir, tidak sehat dengan FDR lebih dari 120%. FDR ini mempunyai rumus dalam perhitungannya, yaitu FDR sama dengan total pembiayaan dikali 100% dibagi dana pihak ketiga. Yang selanjutnya, dalam RGEC ini ada faktor G. Nah, faktor G ini adalah Good Corporate Governance. Good Corporate Governance ini bukan tentang penilaian kinerja keuangan bank, tetapi lebih kepada sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan untuk menimbulkan kepercayaan dari semua stakeholder yang terlibat. Good Corporate Governance ini bertujuan untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal. Nah, dalam Good Corporate Governance ini mempunyai 5 kriteria. Yang pertama itu sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup baik, yang keempat kurang baik, dan yang kelima tidak baik.